Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Inovasi Kurikulum di Tingkat Sekolah Dasar. Inovasi kurikulum di tingkat sekolah dasar. A. Pengertian inovasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu hal yang esensial dalam suatu penyelenggara pendidikan. Secara sederhana, kurikulum dapat dimengerti sebagai suatu kumpulan atau daftar pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, komplit dengan cara pemberian nilai pencapaian belajar di kurun waktu tertentu. Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses pembelajaran siswa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran mendapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Pembelajaran merupakan suatu yang kompleks, artinya segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran harus mencapai sesuatu yang sangat berarti, baik ucapan, pikiran, maupun tindakan. Inovasi kurikulum dalam pembelajaran adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan. B. Tujuan inovasi kurikulum. Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Setiap kurikulum dalam pembelajaran dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai hasil tertentu. Dasar dari pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran terletak pada tujuan yang telah ditentukan. Tujuan perorganisasian kurikulum dan pembelajaran untuk dimengerti dan diterima oleh guru, peserta didik, kepala sekolah, pengawas, orang tua, peserta didik, dinas pendidikan, dan masyarakat secara luas. Tujuan pengorganisasian kurikulum. 2. Mengawasi monitoring atau proses kegiatan pada aspek kurikulum dan pembelajaran. 3. Memberikan penilaian atau evaluating proses manajemen kurikulum dan pembelajaran. Keempat, memberikan bantuan terhadap kesulitan yang mungkin dihadapi. C. Landasan dan tingkat pengembangan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan proses pembangunan sebuah fondasi dalam pendidikan. Untuk itu diperlukan landasan yang kuat agar tujuan kurikulum dapat tercapai. Adapun landasan pengembangan kurikulum adalah asas filosofis. Asas ini berkenaan dengan sistem nilai yang merupakan pandangan seseorang terhadap suatu masalah atau norma-norma yang dianutnya dan diteruskan kepada anak didiknya. Yang kedua, asas psikologis. Asas ini mengacu pada tata cara peserta didik belajar, termasuk di dalamnya yaitu faktor yang menghemat pembelajaran. Yang ketiga, asas sosiologis.
Pendidikan merupakan wahana penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sosial dan kebudayaan. 4. Asas organisasi. Proses pembelajaran harus diorganisasikan dalam penyampaian bahan pembelajaran. Perkembangan kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar peserta didik mempunyai kompetensi yang dapat mengikuti perkembangannya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa prinsip, di antaranya yang pertama prinsip relevansi dan prinsip pemecahan masalah. Yang kedua, prinsip efektivitas dan motif. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan prinsip latar. 4. Prinsip kontinuitas. 5. Prinsip fleksibilitas dan perbedaan individu. 6. Prinsip belajar sambil kerja. Yang ketujuh, prinsip menemukan. D. Dasar-dasar inovasi kurikulum. Yang pertama, struktur materi. A. Hubungan vertikal. Agar materi pembelajaran tidak terjadi pengulangan, perbedaan, dan pertentangan dalam pengajaran, perlu dicarikan keterkaitan antara materi yang lebih rendah dan materi yang lebih tinggi. B. Hubungan horizontal. Penyajian materi pembelajaran yang sama hendaknya saling berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. C. Kriteria struktur materi. Ada kriteria untuk menjaga struktur materi, yaitu kesinambungan, berurutan, dan keterpaduan. Yang kedua, inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Keberhasilan dalam belajar tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat, tapi subjek juga harus melakukan inovasi, antara lain pengalaman belajar, cara belajar siswa aktif. Sistem pembelajaran saat ini murid diharapkan berperan aktif sebagai subjek. Yang C. Belajar proses. Ketiga, konsep dalam organisasi atau manajemen kelas. A. Belajar mandiri. B. Diskusi tanya jawab. C. Role playing, simulasi dan bermain. D. SD kecil. 4. Inovasi dalam sistem penyampaian. A. Sistem modul. Dalam sistem modul digunakan dengan tujuan agar siswa terbiasa belajar mandiri. Guru hanya berfungsi sebagai pembimbing. B. Sistem paket belajar. Digunakan untuk siswa PLS atau yang mempunyai bekal keterampilan. Yang kelima, inovasi dalam sistem penilaian. A. Tes non-kertas. B. Tes dalam kondisi wajar. C. Take home test. D. Performance. E. Portofolio. Dan yang terakhir, rubrik. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang inovasi pengembangan kurikulum. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya apabila masih ada yang kurang jelas. Untuk sesi pertama, saya buka 2 pertanyaan. Tabe kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Ya, saya persilahkan kepada Nur Syahrini. Duduk di pusat didik. Iya, selanjutnya saya buka satu pertanyaan lagi. Iya, saya persilahkan kepada Hesti Amelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sedang menjelaskan yang saya itu apa yang terjadi apabila salah satu prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana dan bagaimana cara mengatasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hesti Amelia Lestari Master. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi apabila salah satu prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana dan bagaimana cara mengatasinya? Apabila salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum tidak terlaksana, maka kurikulum bisa dikatakan tidak berhasil. Nah, selain itu kurikulum juga terdapat penurunan. Selain itu, adanya penurunan kualitas pendidikan serta arah kurikulum itu tidak jelas atau tidak beraturan. Adapun cara mengatasinya adalah membutuhkan kerjasama yang baik antara guru, pemerintah, dan juga siswa. Karena tujuan kurikulum membuat siswa menjadi cerdas, berprestasi, serta memiliki karakter. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, membuat sistem pendidikan lebih maju. Itulah tadi jawaban saya tentang pertanyaan dari Hesti. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Terima kasih jawabannya, saya sudah dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Syahrini. Pertanyaannya adalah, hal apa yang menyebabkan sehingga inovasi kurikulum perlu dilakukan? Inovasi kurikulum muncul karena ada masalah yang dirasakan selama pelaksanaan kurikulum sebelumnya, sehingga pemerintah atau tenaga pendidik, dalam hal ini guru, harus meninjau kembali perkembangan kurikulum tersebut, dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup pada zaman itu mampu menyesuaikannya, dan pendidikan merupakan kunci untuk menghadapi tuntutan zaman. Contoh, sebelum pelaksanaan kurikulum 13, pemerintah itu menerapkan KTSP, di mana pada kurikulum 13 lebih menekankan pada karakteristik peserta didik, karena kita melihat dari perkembangan zaman bahwa anak didik sekarang perlu perlu memiliki karakteristik yang kurang. Nah, oleh karena itu
guru perlu melakukan pembinaan atau pengajaran sehingga K13 lebih menekankan pada aspek karakteristik peserta didik. Nah, itu jawaban saya terkait pertanyaan dari Nur Syahrini. Saya kembalikan kepada saudara penanya. Baiklah, terima kasih. Jawabannya sudah saya mengerti. Baik, terima kasih kembali. Nah, karena kedua pertanyaan pada sesi pertama sudah terjawab, maka saya membuka pertanyaan pada sesi kedua. Kepada teman-teman yang belum bertanya, saya persilahkan. Saya. Saya persilahkan kepada Rahmat Hidayat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, kesulitan apa saja kan yang biasa terjadi dalam menginovasi sebuah kurikulum? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan waktu kepada saya untuk mencari jawaban Anda.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat Hidayat. Pertanyaannya adalah kesulitan-kesulitan apa sajakah yang biasa terjadi dalam menginovasi sebuah kurikulum? Jadi, adapun kesulitan yang terjadi dalam yang biasa dialami dalam menginovasi sebuah kurikulum, yang pertama, sekolah biasanya sangat susah menerima pembaharuan kurikulum karena pembaharuan itu membutuhkan waktu waktu dan proses yang lama serta rumit. Nah, sementara sumber daya manusia yang dimiliki terbatas dan bahkan masih rendah. Yang kedua, adanya pihak-pihak yang bersifat konservatif, biasanya pihak seperti pihak guru, kepala sekolah, atau orang tua siswa. Dan yang ketiga, pembaruan kurikulum itu terikat pada tokoh yang mencetusnya. Keempat, pembaharuan kurikulum memerlukan biaya yang lebih banyak, sehingga lembaga pendidikan yang terkait harus menyediakan dana yang lebih besar untuk mengimplementasikan kurikulum baru. Oleh karena itu, uh, guru biasanya uh, oleh karena itu guru biasanya harus memerlukan waktu waktu untuk menginovasi sebuah kurikulum. Nah, itulah tadi jawaban saya tentang kesulitan yang terjadi yang biasanya dihadapi dalam menginovasi sebuah kurikulum. Saya kembalikan kepada saudara penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Paham. Baik, terima kasih kembali. Jadi berhubung karena sesi pertama dan pertanyaan dari sesi pertama dan sesi kedua sudah terjawab, maka saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Jadi, yang terjadi apabila salah satu prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana adalah kurikulum bisa dikatakan tidak berhasil. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Sedangkan kesulitan yang terjadi untuk menginovasi sebuah kurikulum itu adalah sekolah biasanya susah menerima pembaruan kurikulum. Selain itu, pembaruan kurikulum memerlukan biaya yang banyak. Itulah tadi diskusi kita tentang inovasi perkembangan kurikulum di SD. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.